Wah, emosi terus tambah ora gelem maca, tambah bodoh. Nek emosi kok malah nyetak terus ning fufu fafa bisa jadi tambah panjang urusane itu loh. Kemarin Begawan sempat nonton nih, baru aja ada video yang kembali viral, banyak ditonton masyarakat. Ini soal pengakuan wakil presiden terpilih yang bilang memang tidak hobi membaca. Beda dengan Begawan, tiap hari baca, malah punya koleksi buku ribuan saya ini. Karena membaca itu bisa mencerdaskan pikiran, tidak cepat pikun. Nah ini pernyataan biasa, bener sangat biasa. Orang gumun saya, toh anak-anak zaman sekarang hampir mayoritas hobinya ngene iki. Nge-game gitu loh. Bener ora? Ya, dan video itu video lama yang diambil dari wawancara Mbak Nana dengan owner Cilipari tahun 2017. Padahal acara wawancara tersebut dilakukan saat peresmian pojok baca di Kendal Markobar Makassar. Dia buka cabang di sana. Begawan nggak ngerti itu. Masih buka apa enggak itu Markobarnya, apa tutup apa bangkrut orang mudeng ya. Seorang gagas itulah. Yang pasti nama Markobar merupakan kepanjangan martabak Kota Barat. Ya, Gibran itu kan dagang martabak itu di Solo. Salah satu unit usahanya Gibran. Di Solo ada daerah memang namanya Kota Barat. Tidak jauh dari Stadion Manahan itulah. Ya, nyebrang flyover sedikit udah nyampe. Nah, disitulah Gibran mulai usaha. Nah, kata temen saya nih, Markobar di situ wis tutup, bangkrut. Tuku martabak kan keraton, depan keraton malah enak-enak itu. Apalagi saat ini lagi sekatenan. Lalu yang di Barat Solo, di Grand Mall ya tutup juga. Ada beberapa outletnya itu. Nggak tahu tuh Markobar yang di mana yang masih buka, saya nggak tahu. Saya nggak pernah jajan, nggak beli martabaknya. Terus nggak penting itu, nggak penting. Nah, ownernya delok neh dilantik wakil presiden saat ini. Tanggal 20 Oktober. Nah, soal nggak suka baca. Gibran itu tidak suka baca apa memang bacanya gerudal-geradu ya, nggak tahu. Ya itu memang hal biasa kok. Jujur Begawan tidak merasa keberatan dengan pernyataan wakil presiden terpilih itu. Walaupun bakal jadi wakil presidennya Pak Prabowo, orang gumun yang deki ora seneng moco, senengnya tanda tangan tok. Iki ciloko ini, jadi wakil presiden. Nek ora seneng moco ciloko ini. Surat-suratnya ini ora diwaca tanda tangan itu. Nah ini jelas karakternya beda dengan Pak Prabowo. Beda banget dengan presiden terpilihnya. Yang salah satu hobinya baca. Beliau malah pernah baca sebuah buku yang memperkirakan Indonesia tahun 2030 bakal bubar. Ini buku, bukan karangannya Pak Prabowo. Maka dulu pernah mengatakan Pak Prabowo, Indonesia tahun 2030 akan bubar. Ini peringatan. Bukan doa. Lah gimana supaya tidak bubar? Kita juga ngerti lah, beberapa presiden atau wakil presiden tidak suka baca juga. Banyak. Misalnya ya Pak Jokowi itu sendiri. Itu ya kita orang seneng moco itu. Nggak suka baca juga tuh. Nah itu Gibran ya ngakui kok. Budaya membaca di rumahnya nggak ada. Renek di sini ya semua nyambut gawe tok. Nggak ada budaya membaca. Nah, artinya si bapak ini berarti nggak pernah terlihat membaca. Oh kok ya iso dadi insinyur. Nggak pernah baca, orang tahu sinau, nggak pernah baca. Nah ini ya kayak Bung Karno, Gus Dur, Pak Habibie, Pak SBY, Pak Budiono itu, maupun mantan-mantan presiden, wakil presiden, wah senengane moco. Dan itu bisa mencerdaskan kalau kita sering membaca. Tapi itu bukan jadi indikator seorang mampu atau tidak dengan banyak membaca. Oh, Begawan ini suka membaca ya bodoh. Cuma Begawannya agak lucu, jadi disenangi banyak orang. Yang penting bisa bekerja lah. Nah, bakal bener atau malah nyelunggup, nyelungsup, jungkel.
Semua kembali pada individu masing-masing, bukan karena dia senang membaca. Nah, contoh gampangnya aja, nah. Ya, Pak Mulyono itu sendiri. Pas periode pertama itu luar biasa. Saya dukung, saya bela mati-matian. Pas periode pertama tuh, individunya itu sama loh. Pendukungnya sama, orang dekatnya masih sama. Mayoritas menterinya sama. Lah, kenapa? Akhir masa jabatannya hampir banyak berubah. Balik 180 derajat. Dia diora karu-karuan balasa-belasa. Wes tumpuk undung ini. Akibatnya semua yang awalnya terlihat tidak jadi aneh. Kok tidak jadi aneh? Jadi aneh. Sekarang kelihatannya aneh toh. Yang dulu nggak aneh sekarang jadi aneh toh. Termasuk video pengakuan tidak suka membaca tadi. Lah mosok keluarga presiden orang seneng moco. Kapan pintere? Masa video 2017 gak viral waktu itu. Gak jadi pembicaraan orang. Nah sekarang ketika diangkat lagi. Ya gara-garanya si Bapak berubah tadi. Misalnya Pak Jokowi tidak berubah. Video itu gak akan viral. Ya karena mungkin keluarga presiden ini meskipun tidak membaca akhirnya ya baik-baik saja membangun Indonesia dengan baik. Lah ini jadi ketemu ini. Gara-gara nggak suka membaca ini akhirnya jadi kisruh. Ditambah ada kabar tuh. Yang kabar nebeng si adik itu loh, nebeng private jet. Itu ada di Blok M, ada Blok M di Medan juga itu ada. Termasuk Fufu Fafa. Lah ini namanya jadi relate. Ada kaitannya. Bila dulu rakyat menilai biasa soal baca-membaca. Sekarang terkesan aneh. Nek keluarga presiden ternyata orang seneng moco. Lah video pendek itu nyebar kemana-mana. Seluruh Indonesia semua nonton. Kemudian soal jejak pendidikan Masih ini sangat signifikan. Meskipun tidak terkait loh. Ini Om Bengawan bukan mau pasang badan ini. Orang membela ini. Tapi bila tidak suka sama orang, kita fokus pada perilakunya. Pada sikapnya, pemikirannya, bukan kehidupan pribadinya. Mau cara beli jasa apa ora terserah. Orang gagas saya. Yang penting perilakunya baik, sopan, punya etika. Lah nek wis ora, enggak punya moral, enggak punya etika, fufu fafa. Akhirnya kaitannya dengan ini. Ternyata wong iki ora seneng maca. Makanya di sini tidak nambah tentang etika, sopan santun dan sebagainya. Nah, dengan viralnya pernyataan tidak suka membaca ini bisa mendorong perubahan pada diri Gibran itu sendiri. Dan itu jadi berhubungan. Waktu Gibran ngisi di 2 acara penting loh tuh. Malah keterucutan nyebut Samsul loh. Namanya dia sendiri, dia manggil dirinya sendiri dengan Samsul loh. Asam sulfat. Meski maksudnya asam folat itu. Waktu dulu tuh makanya dia disebut Samsul. Yang benar itu asam folat tapi dia nyebutnya asam sulfat. Ya akhirnya jadi nama dirinya dia. Sebutan Samsul. Nah dia sudah terpilih sekarang. Menjadi wakil presiden dan videonya pengakuan yang tidak akrab sama buku. Mestinya jadi penyemangat. Untuk banyak baca kembali, banyak baca. Nek wis kasep ya mbuh soal nyekel buku wis wedi. Gara-gara nggak suka baca buku, nyekel buku wis trauma jadi wekal. Ora tau maca novel ini. Nah, pasti ngompoler yang masih ingat ini, saat mantan wali kota Solo itu pamitan kemudian beresi barang-barang dari ruang kerja wali kota. Ingat enggak? Wisine mung dolanan cacili. Ada Tamiya, ada boneka kecil-kecil. Aduh, serah umum tuh. Nah ini cocok dengan apa yang dia katakan tahun 2017 bahwa dia tidak suka membaca. Sukanya yang main-main kayak anak kecil itu. Iya toh? Lebih suka mainan daripada membaca. Nah gini loh Mas Gibran. Karena panjenengan mau jadi wakil presiden. Levelmu tuh mau bagaimana sudah naik kelas. Maka harus banyak menyesuaikan diri. Silakanlah, mobil pribadi mau diganti yang lebih mahal, silakan. Jam tangan yang miliaran, silakan. Sepatu luar negeri, monggo. Atau mau pakai gelang emas 3 kilo nang kene, 3 kilo nang kene, ora apa-apa urusanmu. Saran Om Bengawan, intinya ini diisi lah. Diisi nih. Ngisi nih, biar cerdas. Karena mau mimpin 280 juta manusia ini.
Biar bila bicara terlihat perubahannya. Orang jangan gitu. Ketemu jurnalis media, ya gak sekedar ya tanya yang punya akunan sana, bukan sekedar itu. Oh, itu bukan urusan wapres, bukan hanya itu aja. Ada lagi tanya ketua umum partai sana, jangan nanya saya, bukan itu juga. Itu selalu yang kami dengar, masyarakat yang mendengar, apa janjane ya memang ora iso ngomong, apa memang gara-gara nggak suka baca, senengannya mau main Taimiyah. Nah, soalnya yang diurus berbeda, bukan beda sisi geografisnya loh. Ragam sukunya loh, puluhan bahasa yang mau diurus. Berjenis-jenis latar belakang, suku dan sebagainya. Lah kalau ngomongnya gitu lah remon negara ini. Lah cara ngisi ini loh, kepala ini. Banyak jenisnya. Bisa rutin berdiskusi sama akademisi. Ya toh, ngobrol sama pengamat, nongkrong bareng peneliti, ngebaca buku atau jurnal, banyak buku. Tinggal ngebel suruh datang bawain buku, judulnya apa, materinya apa. Banyak buku di Indonesia ini. Karangan siapa, tokoh-tokoh yang sudah menjadi panutan. Nah, itu, datangi itu berbagai seminar, dengerin ngompol ya bisa. Ini ngompol ini mencerdaskan, bukan membodohkan. Padahal begawan itu bodoh. Lah buktinya banyak yang denger. Nah, ini yang ngrungokke ngompol itu jadi pinter-pinter sekarang itu. Iya toh? Lah kan rakyat Indonesia nggak mau punya wapres tapi levelnya pemikirannya wali kota. Dulu wali kota ya ngono kuwi lah, aku ngerti. Gaji, tunjangan, fasilitas, layanan kelas wakil presiden beda. Masa omongannya tingkat kepala daerah. Ya harusnya tingkat wakil presiden. Ya, kuwi jenenge nek tetep ngomongnya kelas wali kota ya tombok mol rugi bandar. Dengan viralnya video Mbak Nana sama Gibran, idealnya jadi pelecut, penyemangat supaya terus belajar. Bahaya loh, nek ngono takoki ngah bahaya loh. Wes mung dadi ban serep, dadi wakil awak karo sikil ngomong ra iso, cilaka. Nek gak suka baca misalnya lah, ini Begawan kasih saran. Ya banyakin ketemu orang-orang yang cerdas. Ya mungkin bisa ngundang Begawan. Biar ketularan cerdas. Lah di Kim itu, di Kim Plus itu kan banyak pemikir-pemikir jagoan. Oh coba enteng gitu loh, ada Pak Fadlizon, ada Fahri Hamzah, ada Pak BY juga, Pak Derajat Wibowo, Pak Hasim, Joyo Hadikusumo, orang-orang hebat, kan orang-orang hebat pemikir juga. Mbak Nurul Arifin, bintang film, yang sekarang jadi anggota DPR dari Golkar. Oh, saumbyo diadai tenggo, muntah-muntah temboknya. Wadah itu. Iya toh. Lah Pak Prabowo yang memang punya kegemaran membaca sejak dari prajurit, mungkin sejak dia sekolah. Beliau kan putra Begawan Sumitro Jayadikusumo, bukan Begawan Ariduta, beda. Orang pinter itu. Nah, ini jadi pertanyaan ini. Setelah mundur dari wali kota, kami ini tidak melihat effort atau semangat yang bekerja keras seperti apa kata Pak Jokowi, kerja nggak ada. Ada usaha buat memantaskan diri sebagai wakil presiden. Kita datar-datar saja itu. Ingat loh, jabatan wakil presiden itu bukan privilege alias hak, melainkan tanggung jawab, beban bagi yang diberikan amanah. Pisan kasta balin ini biar dirungok ini. Jabatan itu bukan hak, bukan privilege, ning tanggung jawab. Makna tanggung jawab itu menuntut si pemilik jabatan melakukan tindakan yang jadi ruang lingkup kerjanya. Jabatan itu kewajiban, bukan hak. Ini kutipan dari Profesor Quraish Shihab. Itu loh, bapaknya Mbak Nana itu loh, yang ahli Quran itu. Jika semua pejabat memaknai jabatan kayak yang disampaikan Profesor Quraish, betapa makmurnya kita rakyat Indonesia. Jadi Gibran nggak perlu dongkol, nggak perlu anyel, emosi dengan tersebarnya video itu. Itu sebagai pelecut, sebagai penyemangat. Wah, emosi terus tambah ora gelem maca, tambah bodoh. Nah emosi kok malah nyetat terus ning fufu fafa bisa jadi tambah panjang urusane itu loh.
Introspeksilah dengan viralnya video itu. Benahi, tingkatkan kualitas individu. Buktikan bila dirimu memang benar-benar layak jadi wakil presiden. Pantas memegang jabatan wakil presiden, mendampingi Pak Prabowo. Nek sadar diri belum mampu, atau sulit peningkatan kemampuan, yo nyerah. Lebih baik saiki lempruk ae. Balik kandang wae. Itu kalau belum mampu. Ya itu tinimbang nekat malah nabrak rono rene, malah korbannya rakyat Indonesia 280 juta manusia. Wes, itu pesan umbegan wae lah. Balik kandang. Tapi ya wakil presiden males maca ciloko. Oke ya, salam ngompol, salam kawan. Dadah.